justified whenever you and I would dive across the ocean of my mind, but in the end I drown. You push me down, down. Geologi adalah ilmu kebumian yang mempelajari segala sesuatu mengenai planet bumi beserta isinya yang pernah ada. Ilmu geologi merupakan kelompok ilmu yang membahas tentang sifat-sifat serta bahan-bahan yang membentuk bumi, struktur, proses-proses yang bekerja, baik dari dalam maupun dari atas permukaan bumi. Kedudukannya di dalam alam semesta serta sejarah perkembangannya sejak bumi ini lahir di alam semesta hingga sekarang. Geologi dibedakan menjadi dua, yaitu geologi fisika dan geologi dinamis. Geologi fisika mempelajari sifat fisik bumi seperti susunan dan komposisi dari bahan-bahan yang membentuk bumi, selaput udara yang mengitari bumi, serta proses-proses yang bekerja di atas permukaan bumi yang dipicu oleh energi matahari dan tarikan gaya berat bumi, seperti pelapukan, pengikisan, pemindahan, dan pengendapan. Geologi dinamis mempelajari sifat dinamika bumi, seperti kegiatan magma menghasilkan vulkanisme, gerak-gerak litosfer akibat adanya arus konveksi, gempa bumi, dan gerak-gerak pembentukan cekungan pengendapan dan pegunungan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan geologi yang berada di daerah saya, Kabupaten Bojonegoro, salah satunya yaitu Sungai Bengawan Solo. Sungai Bengawan Solo merupakan sungai terbesar di Pulau Jawa dan mengaliri air dari daerah aliran sungai atau biasa disebut dengan das seluas kurang lebih 16.100 km persegi. Mulai dari Pegunungan Sewu di sebelah barat, selatan Surakarta, ke Laut Jawa di utara, Surabaya, melalui alur sepanjang kurang lebih 600 km. Pada tahun 1880, guna menghindari sedimentasi di Pelabuhan Tanjung Perak, muara Sungai Bengawan Solo dialihkan dari Selat Madura ke Ujung Pangkah. Untuk keperluan irigasi, pemerintah Belanda membangun Waduk Pacal pada tahun 1935 di Kabupaten Bojonegoro dan membangun Waduk Pijetan pada tahun 1916 di Kabupaten Lamongan. Setelah banjir besar yang melanda sebagian kota Solo pada tahun 1966, pemerintah mulai menangani pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di Bengawan Solo. Sungai Bengawan Solo memiliki panjang 548,53 km. Pengamatan ini saya lakukan tanggal 23 Oktober 2020 di Sungai Bengawan Solo yang melintas di Kabupaten Bojonegoro dengan titik koordinat 7 derajat, 8 menit 25 detik, 67 derajat, 5 menit 111 detik, 52 derajat, 39 menit 14 detik. Keadaan cuaca saat itu cerah pada pukul 9 pagi. Keadaan bentang alam yaitu
tentang alam privat, di mana stadion sungai ini dikategorikan dalam stadion 2. Hal ini karena pada sungai ini memiliki kecepatan aliran yang rendah dan juga bentuk pola sungai yang bermeander. Pada pengamatan yang saya lakukan, terdapat proses sedimentasi di Sungai Bengawan Solo. Sedimen adalah bahan utama pembentuk morfologi atau bisa disebut topografi dan barimetri pesisir. Sedimen berasal dari fragmentasi atau pemecahan batuan. Pemecahan tersebut terjadi karena pelapukan yang berlangsung secara fisik, kimiawi, maupun biologis. Berubahnya morfologi pesisir atau estuari terjadi akibat berpindahnya sedimen yang berlangsung melalui mekanisme erosi, pengangkutan atau transportasi, dan pengendapan atau deposisi. Sedimen yang dipindahkan adalah sedimen yang terletak pada permukaan dasar perairan. Sedimentasi sangat berkaitan erat dengan agen geomorfik yang bekerja di dalamnya. Agen geomorfik utama yang menyebabkan atau mempengaruhi proses dan dinamika perairan adalah gelombang, arus, dan angin. Proses sedimentasi yang berada di Sungai Bengawan Solo ini, yaitu contohnya adanya poin bar yang terdapat di pinggir sungai. Poin bar merupakan bentukan khas dari sebuah proses fluvial yang perubahan atau dinamikanya dapat berlangsung lambat atau sangat cepat sebagai respon dari proses yang terjadi pada gas. Poin bar di pinggir Sungai Bengawan Solo yang melintas di Kabupaten Bojonegoro terbentuk karena adanya proses erosi yang terjadi pada sisi-sisi sorokan sungai sehingga akhirnya terdeposisi dan membentuk pola berupa poin bar. Selain poin bar yang berada di Sungai Bengawan Solo, juga terdapat vegetasi, yaitu rumput dan tumbuhan yang merambat seperti akar wangi di sekitaran Sungai Bengawan Solo. Akar wangi ini dapat dimanfaatkan untuk mencegah erosi dan tanah longsor di sekitaran Sungai Bantaran Bengawan Solo. Pada Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro juga terdapat tanggul alam. Adapun mitologinya yaitu batuan sedimen. 편히 섰던 것도 잘못인가요? 나 차가운 도시의 따뜻한 여잔데 그냥 좋아한단 말도 안 되는가요? 솔직하게 난
말하고 싶어요. 사라져 아니 사라지지 마. 내 맘을 보여줘 아니 보여주지 마. 하루 종일 머리 속에 네 미소만. 우리 그냥 한번 만나볼래요. 나 오늘부터 너랑 썸을 한번 타볼 거야. 너 매일매일 내게 전화도 할 거야. 밀가루 못 먹는 나를 달래서라도 너랑 맛있는 걸 먹으러 다닐 거야. 너무 sweet한 날 정말 달콤한 걸. 너무 sweet한 날. 그냥 좋아한단 말도 안 되는가요? 솔직하게 난 말하고 싶어요. 사라져 아니 사라지지 마. 내 맘을 보여줘 아니 보여주지 마. 하루 종일 머릿속에 네 미소만. 우리 그냥 한번 만나볼래요. 나 오늘부터 너랑 썸을 한번 타볼 거야. 너 매일매일 내게 전화도 할 거야. 밀가루 못 먹는 나를 달래서라도 너랑 맛있는 걸 먹으러 다닐 거야. 사랑은 이렇게 생기는 게 아니겠어. 어쩌면 내 맘의 반쪽을 내게 걸어보는 건데. 나는 오늘도 내게 잘 것만 같아도 난 한 번 더 너에게 다시 달려가 볼 거야. 나 오늘부터 너랑 썸을 한번 가볼 거야. 너 매일매일 내게 전화도 할 거야. 매운 거 못 먹는 나를 달래서라도 너랑 맛있는 걸 먹으러 다닐 거야. 나도 그처럼 좋아요 좀 알려줘. 나도 너랑 말 좀 할 수 있게 해줘. 나는 불이 죽어서 오늘도 포기하고 뒤를 돌아볼 때쯤 날 붙잡는 넌. 너무 sweet한 날 정말 달콤한 걸. 너무 sweet한 날. 편히 서툰 것도 잘못인가요? 나 차가운 도시의 따뜻한 여잔데 그냥 좋아한단 말도 안 되는가요? 솔직하게 난 말하고 싶어요. 사라져 아니 사라지지 마. 내 맘을 보여줘 아니 보여주지 마. 하루 종일 머릿속에 네 미소만. 우리 그냥 한번 만나볼래요. 나 오늘부터 너랑 썸을 한번 타볼 거야. 너 매일매일 내게 전화도 할 거야. 밀가루 못 먹는 나를 달래서라도 너랑 맛있는 걸 먹으러 다닐 거야. 너무 sweet한 날 정말 달콤한 걸. 너무 sweet한 날. 그냥 좋아한단 말도 안 되는가요? 솔직하게 난 말하고 싶어요. 사라져 아니 사라지지 마. 내 맘을 보여줘 아니 보여주지 마. 하루 종일 머릿속에 네 미소만. 우리